Penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyidik dari Subdit Jataras Polda Metro Jaya, barang bukti maupun petunjuk yang telah kami kumpulkan, yang mana hasil gelar perkara yang kita laksanakan, kita simpulkan bahwa telah ditemukan dugaan peristiwa pidana, sehingga tim penyidik sepakat untuk menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Semua kasus pembunuhan itu didasari dengan result atau motif, goalnya apa, itu pasti. Kecuali memang pembunuhan yang membela diri, itu beda. Tapi kalau pembunuhan atau pembunuhan berencana, itu hakul yakin pasti ada motif. Motifnya apa? Kalau kami sebagai praktisi hukum dan pernah menangani beberapa kasus pembunuhan, itu kami bagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah masalah terkait dengan harta. Ya. Polisi, penyidik harus bisa melihat Dante ini memiliki orang tua atau kakek siapa, harus dilihat lagi. Rekaman CCTV viral lagi, di mana sebuah peristiwa memperlihatkan saat Dante tengah berenang bersama tersangka Yuda Arfandi. Di mana, terlihat Yuda Arfandi berusaha menjauhkan tubuh korban Dante dari pinggir kolam renang. Ayah Dante, Angger Dimas sempat mengutarakan kekesalannya atas sikap Yuda Arfandi tega membunuh anaknya. Terlebih, Angger Dimas juga menyaksikan saat rekonstruksi bagaimana anaknya ditendang Yuda Arfandi. Seperti diketahui, kasus kematian Dante viral di media sosial. Hingga sejauh ini, kasus Dante sudah sampai pada tahap rekonstruksi. Belum ada penambahan tersangka lainnya. Sedangkan Yuda Arfandi masih satu-satunya tersangka pembunuhan Dante, anak Angger Dimas dan Tamara Tiasmara. Salah satu fakta baru yang terungkap dalam proses rekonstruksi yang digelar pada Rabu, 28 Februari 2024, Angger Dimas turut hadir. Ia menyaksikan deretan peristiwa kematian Dante. Namun Angger Dimas tak berada dalam satu lokasi yang sama dengan tersangka, melainkan berada di sebuah ruangan yang telah disiapkan. Di sanalah, ia menyaksikan adegan demi adegan rekonstruksi kematian Dante. Angger Dimas juga menyebutkan jika dirinya sempat melihat Yuda Arfandi menendang anaknya. Baru-baru ini rekaman CCTV detik-detik kematian Dante pun viral lagi. Di mana, pada peristiwa pelik tersebut terlihat tubuh Dante tiba-tiba bergerak langsung ke area dalam. Selain itu, diduga kaki Yuda Arfandi yang menendang membawa tubuh Dante hingga ke bagian dalam. Anak sematawayang Angger Dimas itu sontak berusaha keras untuk naik ke permukaan. Namun tetap tidak bisa, bahkan tak dibantu Yuda Arfandi. Rekaman tersebut turut dibagikan kembali Angger Dimas, melalui unggahan Instastory. Angger Dimas merepost unggahan netizen terkait rekaman CCTV. Bukti baru jangan sampai lolos, tulis akun Instagram Fikri Zul yang dibagikan Angger Dimas, Minggu, 3 Maret 2024. Sembari menyertakan unggahan rekaman CCTV menunjukkan momen di kolam renang saat Yuda berusaha menjauhkan tubuh Dante dari pinggir kolam. Untuk diketahui, rekonstruksi ini adalah momen pertama kalinya ia bertemu lagi dengan mantan pacarnya Tamara Tiasmara setelah kasus kematian Dante. Tamara Tiasmara mengenakan sweater garis-garis putih dengan tulisan yang digantung di lehernya, Saksi Tamara Tiasmara. Sementara ia tampak mengenakan baju oranye dengan posisi tangan diikat. Pasalnya ia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Dante. Mantan pacar Tamara Tiasmara ini terbukti menenggelamkan Dante 12 kali di kolam renang hingga bocah tersebut meninggal dunia. Dalam proses rekonstruksi ditemukan fakta baru, ternyata ia juga menendang anak artis Tamara Tiasmara dengan mantan suaminya Angger Dimas. Hal itu diungkap oleh ayah Dante, Angger Dimas usai menyaksikan rekonstruksi di kolam renang Tirta Mas, Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024. Angger Dimas bahkan tak kuasa meluapkan perasaannya melalui kata-kata. Yuda Arfandi memperagakan 115 adegan dalam rekonstruksi pembunuhan Dante.
Adegan itu dilakukan di dua lokasi, yakni Polda Metro Jaya dan kolam renang. Di Polda Metro Jaya itu merupakan tempat tinggal tersangka, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra. Kemudian untuk TKP kolam renang dilakukan di tempat aslinya. Di TKP kolam renang, Yuda Arfandi memeragakan sebanyak 102 adegan. Terdapat 69 adegan di mana tersangka selama 12 kali menenggelamkan korban, kata dia. Sementara itu saat di Polda Metro Jaya, Arfandi memeragakan sebanyak 13 adegan. Jadi total adegan yang kita laksanakan sebanyak 115 adegan, jelasnya. Tamara Tiasmara terlihat hadir sejak awal rekonstruksi. Bahkan Tamara juga ikut memerankan beberapa adegan bersama Yuda Arfandi. Tamara Tiasmara terlihat santai menyaksikan adegan Arfandi berkali-kali menenggelamkan Dante. Ia berdiri di sisi kolam renang untuk menyaksikan secara langsung bagaimana Dante tewas. Rupanya Angger Dimas juga ikut menyaksikan rekonstruksi tersebut. Angger tak kuasa menahan tangis saat melihat Dante ditendang oleh Arfandi. Paling mengenaskan itu pas anak saya ditendang, kata Angger Dimas. Saat ditanya lebih lanjut mengenai adegan tendangan tersebut, Angger terlihat menahan air matanya. Gak bisa pakai kata-kata saya, katanya. Ia pun menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian dan berharap Arfandi diberi hukuman setimpal. Angger pun tak banyak menjawab pertanyaan awak media. Saya butuh waktu ya, maaf, kata Angger Dimas lagi. Sementara itu, kuasa hukum Arfandi, Elfriandi mengatakan, kliennya tidak ada niat untuk membunuh Dante. Kita bisa lihat bahwa tidak ada niat 338 atau 340, jelasnya. Ia juga mengatakan bahwa pelatihan renang yang diberikan Arfandi pada Dante, dilakukan juga kepada anaknya. Iya, cuma memang fisik anaknya jauh lebih kuat saya lihat, pungkas Andi. DJ Angger Dimas mengenang momen istimewa bersama almarhum anaknya, Raden Andante Halif Pramudityo, Dante, di hari ulang tahunnya yang ke-36 pada Jumat, 1 Maret 2024, lalu. Hasratku untuk bermusik hilang. Pasca tragedi ini sama sekali tidak bisa berpikir, harus ngapain. Dante adalah alasanku untuk hidup, kata Angger, yang terkenal berkat kolaborasinya dengan DJ internasional seperti Steve Aoki, Laid Back Luke, dan Nervo akhir pekan lalu. Dante adalah anak dari Angger dan mantan istrinya, aktris Tamara Tiasmara. Dante diduga ditenggelamkan Yuda Arfandi, mantan kekasih Tamara, di sebuah kolam renang di Jakarta Timur ketika sedang menemani ibunya syuting pada 26 Januari lalu. Polisi telah menetapkan Yuda sebagai tersangka pembunuhan berencana. Alih-alih merayakan ulang tahunnya dengan pesta, Angger berkumpul bersama 5 teman dekatnya dengan sederhana. Mereka berkumpul menghibur Angger di studio musiknya di Cipete, Jakarta Selatan, berbagi burger dan kue ulang tahun. Suasana sendu ini menyusul rekonstruksi kasus Dante di kolam Tirtamas Water Park di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, pada Rabu lalu. Tersangka Yuda menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali dengan dalih, latihan pernapasan. Angger pun tidak habis pikir motif apa yang melatar belakangi pelaku. Rasanya muak, ingin muntah, kata Angger saat mengenang kembali rekonstruksi dugaan pembunuhan Dante. Angger mengatakan dia tidak dapat merayakan ulang tahunnya bersama Dante tahun lalu karena sedang dalam upaya mengajukan hak asuh dari Tamara. Tahun lalu, aku lagi mengajukan hak asuh anak ke pengacara. Andaikan saja itu lolos, tetapi mungkin ini sudah takdir Allah, kata Angger dengan nada menyesal. Tahun ini lebih sedih karena Dante sudah tiada selamanya, tambahnya. Pikiran Angger kembali melayang mengenang Dante. Keduanya baru kembali dekat karena selama ini Dante tinggal bersama ibunya. Sebulan sebelum Dante meninggal, Angger membelikan Dante handphone di hari ulang tahunnya yang ke-6. Keduanya sering main video game Roblox bersama, bertukar voice notes, dan Dante terkadang merekam ayahnya bermain gitar.